Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Ya, kali ini kita akan membahas masalah bagaimana penggunaan aplikasi jenis serat tisu ya. Ya, seperti yang tampak di layar. Ini saya perlihatkan jenis serat tisunya. Jadi serat tisu ini sekilas ya gambaran mengenai serat tisu adalah serat yang menyerupai tisu ya, hampir seperti tisu tetapi lebih aplikasinya ke penggunaan produk fiber. Oke, sahabat teknik, di konten sebelumnya kita sudah membahas mengenal tiga jenis serat fiber ya, yaitu CSM, roving, dan serat tisu, dan linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas ini dan juga di deskripsi video ini. Oke, sebelum kita lanjut, jika teman-teman senang dengan konten Anak Teknik, silakan like, subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng biar tetap berlangganan dengan channel Anak Teknik. Oke, kita langsung ke aplikasi dari serat fiber tisu. Serat fiber tisu ini biasa kita gunakan untuk laminasi daerah-daerah yang berhubungan dengan eksterior ya, eksterior atau bagian-bagian luar kapal atau produk lain, sehingga hasil laminasinya nampak tipis dan lebih halus, tidak seperti kita gunakan CSM atau WR ya. Ini ada serat tisu di layar dan yang akan kita laminasi daerah ini. Oke, apakah itu, dan kuasnya itu tidak menggunakan kuas kuas cat biasa ya. Kita kadang menggunakan kuas 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 cat yang seperti di layar, kemudian kuas kuas kayak kapi karet. Kemudian kita potong sesuai lebar yang diinginkan, dengan panjang sesuai panjang yang diinginkan, kemudian kita tempel. Cukup satu lapis. Kegunaan dari serat tisu ini cuma untuk melekatkan ya antara sisi yang satu dengan yang satu, tidak lebih, dan kita tidak mengandalkan kekuatan pada serat tisu ini, tetapi lebih ke nilai nilai apa namanya ya, nilai estetika lebih bagus. Tetapi ini juga lumayan agak bagus untuk melekatkannya. Biasanya serat tisu ini kita pakai untuk aplikasi seperti di layar, dan juga aplikasi untuk melaminasi kapal-kapal kecil ya, atau entah itu kano atau speedboat yang berbahan dasar triplek, kemudian kita bungkus dengan fiber. Jadi membungkusnya itu menggunakan serat tisu ini. Nanti untuk pembuatan kapal atau kano yang menggunakan serat tisu saya akan tampilkan di layar ini juga setelah pengaplikasian pembahasan pengaplikasian yang tampak di layar ya. Jadi kita kuas agak halus ya, halus. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa eh, perbandingan resin dan serat untuk serat tisu ini lebih sedikit ya, mungkin kurang lebih dalam ukuran semeter, tidak sampai kurang lebih 200 gram aja resin dalam ukuran 1 meter, maksimal cuma 200 gram. Tetapi itu bisa berubah nilai resinnya tergantung dari ketebalan resin yang kawan-kawan gunakan. Tapi untuk standarnya itu kurang lebih 200 sampai 300 gram. Nah, ini dia. Nanti kita akan lihat hasil akhirnya. Jadi kelihatannya agak tipis ya, tapi ini lumayan untuk nilai eksterior dan untuk melekatkan sisi yang satu dengan yang lain. Jika teman-teman butuh kekuatan dalam misalnya untuk laminasi butuh kekuatan, teman-teman bisa melaminasi daerah ini menggunakan CSM atau roving, tapi dari sisi dalam. Untuk sisi luarnya teman-teman bisa gerinda, haluskan, kemudian dilaminasi dengan serat tisu. Kenapa kita perlu laminasi sisi luar dengan serat tisu? Karena apabila tidak dilaminasi, cuma laminasi bagian dalam, bagian luar ini nantinya dalam jangka waktu yang cukup lama akan terjadi keretakan, dan itu akan sangat mengganggu penglihatan kawan-kawan. Maka dari itu, inilah fungsi dari serat tisu, untuk menjaga keretakan tersebut. Oke, dan ini dia hasil jadinya ya. Ini dia jadinya. Nanti saya akan zoom, lihat teman-teman ya. Oke, dan ini belum dicat ya, nanti kita akan amplas sedikit aja di amplas, kemudian dicat. Kalau teman-teman misalnya gunakan serat roving atau serat CSM, ini akan sangat tebal dan sangat susah
sangat jelek. Oke, kita lihat. Kemudian untuk aplikasi yang lain, yaitu aplikasi yang sebelumnya yang saya jelaskan, yaitu serat tisu digunakan untuk melapisi kapal yang terbuat dari triplek kemudian dibungkus dengan fiber. Itu seperti ini kawan-kawan. Misalnya ini ada kapal kano ya, perahu kano dibuat dari kayu atau triplek bermotif. Kemudian kita laminasi satu lapis menggunakan serat tisu ya. Nah, ini dia serat tisunya lebih lembut. Kita bungkus satu lapis, kemudian kita ratakan dulu. Kita ratakan ya daerah-daerah tertentu. Resinnya menggunakan resin epoksi, bukan resin polyester ya. Kemudian kita kuas. Jadi kuasnya itu berbentuk kapi ya, seperti yang saya jelasin tadi, tapi bahannya karet ya. Oke, sehingga dia lebih tipis tetapi lebih kuat ya. Oke, ini dia tampilannya kawan-kawan sekalian. Jadi cara menggunakan serat tisu ini seperti yang tampak di layar ya. Cara melaminasinya silakan kawan-kawan lihat, pelajarin. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan coret-coret di kolom komentar yang tersedia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng. Untuk konten selanjutnya juga saya akan rekomendasikan di pojok kanan atas linknya, yaitu cara pengaplikasian cara menggunakan serat WR atau woven roving ya. Kemudian linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas dan di deskripsi video ini. Sedangkan untuk cara membuat perahu kano seperti yang tampak di layar ya, seperti yang tampak di layar cara membuat perahu kano ya, linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini. Jadi link untuk membuat perahu berbahan dasar triplek kemudian dilapis dengan fiber, linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini. Akhir kata, anak teknik mengucapkan wassalam.